Jadi saya nggak, apa yang Anda tahu itu bukan bagian dari saya. Kalau Anda tahu, Anda menjadi saksi di pengadilan. Kalau Anda tidak menjadi saksi, Anda bullshit aja sifatnya itu. Mohon maaf saya. Nah, That is nothing. Selebtubers, Fitri Salhuteru yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Nikita Mirzani baru-baru ini kena skakmat oleh seorang pengacara bernama Yasmin. Semua terjadi saat Fitri terlihat adu argumen panas dengan Yasmin lewat siaran live di TikTok. Awalnya Fitri lantang mempertanyakan pandangan sang pengacara soal kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Nikita. Dengan percaya diri, Fitri bahkan mengaku tahu betul bagaimana proses kejadian hingga pelaporan kasus tersebut. Namun, tak butuh waktu lama bagi pengacara Yasmin untuk membalasnya. Dengan tegas ia menyebut bila benar Fitri tahu segalanya, seharusnya ia melaporkan ke polisi atau mendaftarkan diri sebagai saksi resmi. Kalau tidak, ucap Yasmin, apa yang dilakukan Fitri tak lebih dari sekedar bergosip belaka. Pernyataan ini sontak membuat Fitri terlihat ketar-ketir hingga buru-buru mematikan suaranya dalam obrolan live tersebut. Sebentar, Ya. saya turun dulu sebentar ya. Saya turun dulu sebentar. Mungkin ada yang mau Iya, nanya. Kak Fitri. Ya, mungkin ada yang mau nanya. Oke. Cuman saya dari Silakan, tadi silakan. mungkin Pak Yamin bicara ya. Saya cuma mau nanya, nanti mohon dijawab ya. Kira-kira Pak Fitri, ini gimana? nggak usah turun, biar di situ aja. Nggak ada yang mau naik. Kira-kira saya mau tanya aja, mau dengerin. Saya masih nanti naik lagi. Saya mau tanya sama Pak Yamin aja. Tadi mengenai permohonan maaf itu yang diminta itu kan itu dipaksa juga ya Pak Yamin. Karena saya tahu peristiwa terjadinya ini sampai terjadinya pelaporan ini saya tahu. Cuman saya pengen tahu Pak Yamin. Kira-kira Pak Yamin ini gimana ya saya ngomongnya ya? Tahu nggak cerita peristiwa hukum dalam kasus ini apa? Itu aja sih. Nanti tolong dijawab ya. Saya turun dulu, mungkin ada yang mau naik. Terima kasih. Langsung saya jawab. Jangan Kak Fitri, jangan. Biar di situ. Oh, Biar oke. di situ. Di mute aja, di mute. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Bagaimana orang bertanya baru ditinggalkan? Kan nggak boleh begitu, Bu. Oh iya, saya mute. Soalnya tadi ada yang mau naik, saya mute ya. Ini kan udah penuh. Penting Bu, yang mau naik gak penting Bu. Iya. Sudah penuh, nggak perlu ada yang naik dulu. Nggak perlu ada yang naik dulu, sudah penuh. Saya mute. Ya, silakan Bang Yamin. Oke, Mbak dosen. Pertanyaan Mbak Fitri itu tahu nggak sih peristiwa hukumnya? Saya dari awal saya katakan rujukan saya dakwaan. Pengalaman Anda dengan pengalaman yang saya baca itu kan berbeda. Begitu. Jadi saya nggak, apa yang Anda tahu itu bukan bagian dari saya. Kalau Anda tahu, Anda menjadi saksi di pengadilan. Kalau Anda tidak menjadi saksi, Anda bullshit aja sifatnya itu. Mohon maaf saya. Nah, That is nothing. Anda kalau tahu peristiwa, Anda jadi saksi dong. Boleh saya jawab? Untuk memperkuat dalil-dalil itu agar jaksa itu harusnya. Saya jawab. Kalau saya diperbolehkan untuk bersaksi dan saya ada di dalam peristiwa itu, tentu saya sangat mau sekali dijadikan saksi di situ. Tentu saya sangat mau, karena saya tahu dari awal bagaimana terjadinya sindikat pemerasan ini ada di Republik Indonesia ini, Pak Yamin. Saya mau kalau saya Oke. Begini ya Mbak ya, kalau Anda mau, oke, saya kasih saran. Anda kenal lawyernya. Saya juga mau Sebentar bagus loh. juga ya Pak Yamin ya. Saya mau juga mereferensikan mungkin tim terdakwa ini bagus juga Pak Yamin menjadi tim lawyernya mereka ya. Udah jangan kemana-mana. I don't want to do a gossip here. Ya saya juga. Saya tidak. Jadi saya dari tadi lihat mendengar ini saling berdebat gini. Sementara kita itu tahu bahwa banyak orang yang terluka hidupnya, hatinya akibat perbuatan terdakwa Niki ini gitu. Jadi kalau orang yang pintar seperti teman-teman yang pakar hukum mungkin ngerti-ngerti aja apa yang Pak Yamin katakan. Begini, Mbak, begini ya Mbak. Orang Mbak juga Fitri. mampu pemikirannya sampai ke tahap pemikirannya Pak Yamin dan teman-teman dengan bahasa hukum yang berat-berat gitu loh. Itu pendapat saya. Begini Mbak, sebentar Abah, janganlah kayak buzzer Mbak. Catatan cabai, masa S2 begitu. Begini Mbak Fitri, saya nggak tahu Anda siapa, ya. Kalau Anda mengetahui satu kejahatan yang besar di negeri ini, yang banyak pemerasan,
Anda tak berbicara, Anda itu juga ngaco. Anda laporkan besok ke polisi. Anda memang benar-benar mengetahui, saya tunggu itu. Kalau Anda tidak melaporkan yang banyak Anda sebutkan tadi, so very sorry, my dear, ya. Anda itu hanya gossiping namanya. Nggak ada bobot di situ. Not to impose. Kalau kata secara kriminologi begitu. Masa tahu tapi nggak mau ngelaporin? Masa tahu satu kejahatan nggak mau melaporin? Bagaimana itu? Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi saksi, dari awal Anda ngomong dengan pengacaranya, memberikan kesaksian di kepolisian. Itu saya sarankan. Saya sarankan Pak dosen. Saya nggak mau berlama-lama itu, gosip aja bagi saya. Ada poin itu. Praten als enter zonder kop. Bicara seperti ayam tanpa kepala itu namanya. Sontak, potongan percakapan Fitri dan sang pengacara segera viral di media sosial. Banyak yang menghujat Fitri yang dinilai ketar-ketir saat adu argumen dengan sang pengacara tersebut. Bahkan ada pula yang mempertanyakan pernyataan Fitri yang berbeda dari sebelumnya, tidak tahu kini mengaku tahu segalanya. Di sisi lainnya, melalui akun TikTok pribadinya, pengacara Yasmin menilai dakwaan terhadap Nikita Mirzani justru bermasalah. Menurutnya, dakwaan itu obskur libel alias tidak jelas apakah bersifat kumulatif atau alternatif. Ia menjelaskan jika dakwaan kumulatif maka semua pasal harus dibuktikan, sementara dalam dakwaan alternatif tidak semuanya wajib dibuktikan. Yasmin menilai pembuktian dalam kasus Nikita terkesan tidak fokus, pasal yang dikenakan pun tidak jelas saat bicara soal pemerasan justru bergeser ke pencemaran nama baik, begitupun sebaliknya. Dengan gamblang, Yasmin membeberkan kritik tajamnya terhadap proses hukum yang kini menyeret nama Nikita Mirzani. Selamat malam. Ini saya mau membahas perihal nomor perkara 362-PIT-SUS-2025 Jaksel. Nama terdakwa Nikita Mirzani alias NM. Saya sudah melakukan review terhadap surat dakwaannya ya. Dakwaan 1, dakwaan 2. Ini yang mau saya katakan sangat substansi, yang tak pernah dibicarakan sarjana hukum manapun dan tak pernah dibahas di dalam ruang pengadilan, padahal menjadi sangat penting. Yang saya rasa ini merugikan satu, terdakwa, dua, konstruksi hukum, pemahaman hukum dalam bernegara. Di dakwaan ini terlihat seperti kumulatif dan alternatif. Dan kita bingung nih, apa syarat-syarat dakwaan kumulatif? 1, unsur-unsur konkretnya bukan hanya elemen, ya, tapi bukan hanya elemen atau unsur barang siapa bla bla bla, bukan, tapi bestandil, unsur konkret tidak akan pernah ditemukan dalam dakwaan seperti ini, dalam pembuktian seperti ini. Kenapa? Dakwaannya nggak jelas, obscure libel ini antara alternatif dan kumulatif. Alternatif itu bagaimana? Menggunakan kata junto. Kumulatif itu menggunakan kata junto. Alternatif itu menggunakan kata atau. Di dalam dakwaan ini menggunakan kedua katanya. Itu yang pertama. Yang tak kalah pentingnya, menggabungkan pasal 47 pencemaran nama baik dengan 369.
Absurd ini. Sangat absurd. Apa dampak nyata, dampak real di dalam ruang pengadilan? Pembuktian tidak bisa fokus. Pasal mana yang didakwakan sebenarnya? Pencemaran nama baik. Saat berbicara pembuktian, perhatikan pembuktian. Saat berbicara tentang 369, unsur-unsur pemeras mencari pemerasan dan motif segala macam itu, berbicara tentang pencemaran. Sebaliknya, saat berbicara tentang 369, mereka berbicara pencemaran. Contoh kemarin, kalau dia kumulatif, semua pasal wajib dibuktikan. Semua dakwaan, pasal yang didakwakan wajib dibuktikan. Bestandilnya, bukan hanya elemen. Sedangkan dalam alternatif, tidak mesti semua pasal dakwaan dibuktikan. Karena menggunakan kata atau tadi, salah satu pasal saja dibuktikan sudah cukup. Ingat ini, saudara sarjana hukum, pengacara, jaksa. Ini obscure libel ini, banyak putusan Mahkamah Agung seperti ini. Ada petunjuk berdasarkan putusan Mahkamah Agung jurisprudensi. Ada petunjuk untuk cara membuktikan dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif, dakwaan subsidiaritas. Sedangkan pada faktanya banyak jaksa yang ngaco, nggak ngerti, hakim bahkan memutus perkara. Dampaknya orang nggak merasakan keadilan. Perkara ini tidak akan pernah menemukan kebenaran material. Anda sadar nggak di ruang pengadilan itu tidak pernah ada fokus pembuktiannya di mana? Jadi ini perlu dibahas oleh tim hukum, oleh sarjana hukum, oleh ahli. Oke? Yang kedua, coba baca redaksinya. Coba baca redaksinya. Bagaimana jaksa melakukan manipulasi bahasa, psikologi komunikasi ke dalamnya. Contoh, tanggal 11 Oktober 2024, saksi pelapor menerima video telepon dari temannya Sylvia Novitasari atas review atau kritik tentang kejelekan produk, disebutkan di situ, produk Gadifitsia itu. Ya. Lalu RG saksi pelapor menghubungi temannya yang kenal dengan S. Doktif. Lalu dia melakukan minta maaf. Oke, dia minta maaf. Tanggal 14 Oktober, saksi pelapor menerima video atas kritikan review dari Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Di dalam dakwaan ini, jaksa mengutip live chat komunikasi itu. Ya. Potongannya, kata NR, saya sejak lama sudah ingin mengkritik produk ini. Tapi karena saya, kata terdakwa, ya, mengutip dari dakwaan ini, tidak memiliki basic, saya tidak melakukannya, menahan diri. Saya sudah lama ingin, itu niat mens rea. Niatnya ingin mengkritik sudah sangat lama. Kalau mau dikaitkan niat ini ke dalam 369, gagal itu. Oke, belum kita lihat yang abu-abu itu apa sih? Yang menipu itu Dr. Reja atau bukan? Ingredients-nya ditipu sama ingredients-nya. Katanya begitu. Jadi bukan Dr. Reja. Yang bahayanya lagi, coba perhatikan bahasanya. Ya. Ini bahasa dakwaan yang saya bacakan. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut, membuat saksi RG, saya singkat ya, menjadi terancam kredibilitasnya. Menjadi terancam, bukan rusak. Sebagai pemilik dari produk Gadifitsia,
dan akan mengakibatkan penurunan penjualan. Lihat, dan akan mengakibatkan penurunan penjualan. Itu materi, kerugian material atau tidak? Ini dakwaan paling bodoh ini. Ini individualis post factum, harus ada kerugian nyata ini. Nah, problematikanya ketika tidak jelas dakwaannya apakah alternatif atau kumulatif, maka yang tadi saya sebutkan kadang-kadang ditarik dalam pembahasan 369 ditarik pencemaran. Itu bahayanya, Pak. Saya akan ulas ini demi kepentingan penegakan hukum. Ini menjadi penting, ya. Ini menjadi penting. Justitia chronica di una morta annunziata. Kusamnya hukum, matinya keadilan karena penegakan hukum jauh dari prinsip-prinsip hukum. Saya berharap tim hukum berbicara di seluruh sarjana hukum. Saya mengajak nih secara objektif saja. Obscure libel, Anda tidak akan bisa menentukan ini dakwaan kumulatif atau alternatif. Dakwaan itu harus jelas. Ini obscure libel. Saya ingatkan, obscure libel. Dibuang ini dakwaan karena nggak jelas, nggak adil, nggak bisa dia membuktikan. Lihat aja. Termasuk tim hukumnya nggak bisa membela diri kok. Kemana-mana nggak ada fokus. Gitu ya, terima kasih. Nah, kalau menurut kalian gimana Selebtubers? Fitri Sahuteru ini benar-benar tahu nggak sih soal kasus Nikita Mirzani atau cuma model gosip doang? Jangan lupa komen di bawah ini ya Selebtubers. Bye-bye.